Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan Seminar Nasional UMP 2022 yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya tulis dengan judul Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar IPS melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Turnamen pada siswa kelas 4 SD Negeri Sumberwungu 1, Tebus Gunung Kidul. Di sini saya bersama dosen pembimbing saya yang bernama Dr. Gunawan Sridiatmiko, MPD. Dari hasil data yang telah didapat dari lapangan, peneliti mendapat dua permasalahan yang harus segera diatasi, yang mana masalah yang pertama adalah tentang keaktifan belajar siswa yang rendah, masalah yang kedua tentang hasil belajar siswa yang rendah. Dari keaktifan belajar, siswa kurang aktif dan partisipatif dalam pembelajaran. Selanjutnya, interaksi dialogis belum nampak. Selanjutnya, iklim suasana belajar yang masih monoton sehingga siswa jenuh dalam pembelajaran. Dari masalah hasil belajar, didapat 7 siswa yang belum mencapai KKM sekolah, yaitu 75. Sehingga dari hasil observasi lapangan tersebut didapat dua masalah, yang mana peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi penerapan TGT ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada di kelas 4 SD Negeri Sumberwungu 1 pada mata pelajaran IPS. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen itu guru mempersiapkan instrumen-instrumennya, lalu siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok yang kompatibel. Selanjutnya nanti ada turnamen akademis yang dilaksanakan oleh guru dalam kelas, sehingga kelas akan lebih aktif dan partisipasif, yang harapannya hasil belajar akan meningkat. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Sumberwungu 1 dengan jumlah 10 siswa, yang mana 4 siswa putra dan 6 siswa putri. PTK ini terdiri dari prasiklus dan 2 siklus penelitian, yaitu siklus 1 dan siklus 2, di mana terdapat 2 kali pertemuan setiap siklusnya. Setiap siklus terdapat 4 tahap, yaitu adalah 1. Merencanakan, 2. Melakukan tindakan, 3. Mengamati atau observasi, dan selanjutnya keempat merefleksi. Teknik pengumpulan data terdapat 2. Yang pertama adalah observasi dan yang kedua adalah tes. Observasi untuk mengukur peningkatan keaktifan belajar, tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan model persentase. Indikator keberhasilan yang pertama, keaktifan belajar dikatakan tuntas jika keaktifan belajar siswa pada muatan pelajaran IPS mencapai nilai 75%. Yang kedua, hasil belajar dikatakan tuntas jika hasil belajar siswa pada muatan pelajaran IPS mencapai nilai 75. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kami bahas prasiklus. Dalam prasiklus atau sebelum dilakukan tindakan PTK tersebut, terdapat data seperti yang ada di sini, yang mana dalam keaktifan belajar 70% siswa belum mencapai nilai 75, dan dalam hasil belajar IPS kelas 4 didapat 6 siswa atau 60% siswa yang belum mencapai nilai 75, sehingga akan dilanjutkan menggunakan tindakan pada siklus 1 dan siklus 2. Setelah dilakukan tindakan, di sini didapat data terdapat peningkatan pada siklus 1 dan siklus 2, yang mana terdapat pada keaktifan belajar terdapat 80% siswa mencapai nilai lebih 75 atau lebih dari 75, dan pada siklus 1 terdapat 90% siswa mendapatkan nilai 75 atau lebih dari 75 pada keaktifan belajar. Selanjutnya pada hasil belajar, siklus 1 didapat data 80% siswa dapat mencapai nilai 75 atau lebih dari 75, dan pada siklus 2 didapat 90% siswa mendapat nilai 75 atau lebih dari 75.
Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada muatan pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Sumberwuluh 1. Dan kesimpulan didapat penerapan TGT atau Teams Games Turnamen dapat meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Negeri Sumberwuluh 1 dan dapat juga meningkatkan hasil belajar IPS pada kelas 4 SD Negeri Sumberwuluh 1. Dibuktikan pada keaktifan belajar terdapat peningkatan dari pada siklus 30%, meningkat pada siklus 1 80%, dan kembali meningkat pada siklus 2 sebanyak 90%. Dan pada hasil belajar terdapat pada prasiklus 40%, meningkat kembali pada siklus 1 sebanyak 80%, dan kembali meningkat pada siklus 2 sebanyak 90%. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.